Halo teman-teman, balik lagi di channel IKNS Saham ya. Jadi kali ini kita akan membahas beberapa saham yang berada di harga terendah terakhir ya. Yang pertama itu ada Bukalapak. Jadi semenjak listingnya kemarin itu di 9 Agustus, 6 Agustus dia sempat naik ke 1.300 ya. Sempat naik dari 1.300 high-nya dan sekarang menjadi harga 3.330. Dari analisa kita lihat dia sedang berada di low. Tapi apakah ini betul-betul low? Kalau kita bilang betul-betul low itu belum tentu. Namun secara ini saya lihat dia sudah mulai mencoba untuk berbalik arah ya. Tapi apakah sudah benar-benar berbalik arah? Belum pasti. Yang pastinya kita harus menunggu dia break dari EMA 200-nya. EMA 20 maksud saya, atau dia berada di atas harga inilah, di atas garis yang saya tarik ini boleh juga. Jadi selama dia berada di atas garis yang saya tarik ini di atas 400 berarti ya. Kalau udah ini dia kira-kira di atas 400 dia baru betul-betul dia sudah mulai rebound ya. Dia betul-betul sudah mulai rebound. Dan atau dengan kata lain dia break EMA 20 boleh juga, di atas EMA 20 coba teman-teman pantau itu baru dia betul-betul rebound ya, nampak dari situ. Oke. Jadi ini bukan rekomendasi tapi saya hanya ingin mereview saham-saham yang lagi di lower ya, yang di harga yang paling rendah. Yang pertama itu Bukalapak berada di 330. Dari harga 1.300 ke 330 ke low-nya itu ini sangat potensi teman-teman ya. Bahkan ada yang masuk kemarin yang baru-baru di IPO 800-an. Dan ini adalah potensi kita untuk masuk di harga bawah teman-teman. Tapi apakah masuk sekarang itu coba dipantau dulu teman-teman. Apakah yakinkan diri, apakah masuk sekarang. Tapi yang jelas ini adalah saham teknologi yang fundamentalnya masih rugi. Tapi kalau saya lihat ya potensi untuk masa depan itu sangat bagus ya. Terus dari secara akumulasi saya lihat saham Bukalapak ini volume kemarin itu cukup tinggi. Itu 520.000 lot ya. 520.000 lot itu yang beli, dan yang jual kemarin yang tinggi di sini berapa? 1,2 juta lot yang beli malahan di sini ya, lebih besar. Jadi kita nggak bisa patokan ke volumenya juga, karena kenapa? Kemarin yang beli itu di sini itu lebih besar, tapi dia masih bisa turun. Dan apakah dia sekarang bisa naik? Kita tunggu jawabannya, kita coba pantau terus, jangan lengah dengan saham Bukalapak ini, oke? Ini potensi cuan di sini sangat besar ya teman-teman. Oke, lanjut. Itu ada saham WSBP. WSBP itu Waskita Beton ya. Waskita Beton itu harganya sudah sangat low juga di 95. Kalau saya lihat di sini dari harga yang terakhir itu 18 Oktober dia sudah ke lower sekali nih. Karena dia nggak mencapai sekali tarik, kita tarik 2 garis. Trennya memang lagi biris ya teman-teman. Ini jangan salah kalau tren begini lagi biris. Cuman kita hanya menunggu apa? Kita menunggu rebound daripada dia berbalik arah ya. Rebound itu dengan kata lain berbalik arah. Jadi kita tunggu dia tembus dari EMA 20 dulu baru kita masuk. Itu bagusnya lebih aman begitu teman-teman ya. Tapi kalau masuk sekarang boleh bang. Boleh masuk sekarang tapi itu masih risiko ya. Risiko dia bisa turun lagi. Tapi jika dia udah tertahan di atas EMA 20 itu baru mantap kita masuk suatu saham ya. Dan penting diingat ini cuma review ya teman-teman, bukan rekomendasi, dan sama sekali ini bukan untuk trading tapi untuk investasi jarak menengah ya. Lebih kita bilang swing. Kalau secara fundamental mungkin tidak terlalu bagus WSBP ini, tapi untuk proporsi itu komposisi daripada publik di saham ini ya cukup rendah juga sih.
Jadi kunci kita pegang itu di komposisi saham, dia publiknya kecil, ya walaupun mungkin di fundamentalnya agak sedikit jelek ya beberapa tahun terakhir memang. Terus ada lagi yang namanya saham itu TBLA. Nah, kalau TBLA ini Tunas Baru Lampung, ini termasuk saham yang di low juga ya sekarang. Kenapa saya bilang di low? Dia itu PBV-nya nggak sampai 1, terus PER-nya masih 5 ini. Ini dari segi fundamental cukup bagus menurut saya. TBLA ini cukup bagus dari segi fundamentalnya, cukup menarik ini ya teman-teman ya. Namun saya tekankan sekali lagi, saya hanya mereview, bukan merekomendasi beli saham ini, tidak. Jadi saya lihat ini potensi dia itu minimal itu bisa balik ke 1000 ya. Kita lihat dari masa lalunya dia, ya memang dia lebih dalam, kemarin sempat di 450, tapi kalau dia bisa balik ke 1000 itu ada potensi 30% di sini ya teman-teman. Dan secara fundamental sih dia tidak jelek-jelek amat. Ini fundamental dia itu cukup menarik ya. Coba teman-teman lihat lagi. Posisi dia ini lagi di lower ya. Dalam berapa? Dalam 1 tahun terakhir pastinya, bukan yang jauh sekali. Jadi posisi lowernya kita bisa tarik di sini. Inilah dia. Ya, di sini support yang lower dari 2021. Ini lowernya, Bro. Nah, jadi sekarang dia masih di posisi lower. Tapi jangan masuk dulu, teman-teman. Kita pantau saja dulu. Kenapa kita pantau? Karena dia masih terus turun ini. Bagaimana kondisi dia selanjutnya kita lihat. Dia bakalan break EMA 20, bakalan naik atau dia bakalan turun lagi. Jadi kalau turun di atas kita garis tadi di 745, berarti dia belum bagus untuk kita masuk ya teman-teman. Jadi saya hanya mereview ini bahwa saham ini sedang di low dan fundamentalnya cukup bagus untuk sebuah saham itu PER-nya 5. Dengan kata lain, jika kita investasi di sini dengan per 5, artinya apa? Dalam 5 tahun ke depan dia saham ini akan balik modal. Istilahnya kalau kita beli sekarang di 765, dalam 5 tahun ke depan dia akan mempunyai keuntungan sebesar Rp765 itu. Ya, itu dalam satu lembar saham. Contohnya kayak gitu. Berarti kalau kita beli dalam satu lot, ya tetap dia akan bisa membalikan di Rp78.000 ya. Bukan 700, sorry, dia di 785.000. Udah betul sih, 780, lot itu 100 lembar, 78.500 ya. 785 itu kalau harga 785 ya teman-teman. Jadi itu cara menghitung dari per. Kalau PBV-nya memang harganya itu di bawah harga equity dia, artinya dia di bawah harga modal dia jual, dan setengah harga. Kalau harga modal dia punya 1 miliar, berarti dia di 500 juta. Berarti dia harga perusahaan jualnya 500 juta. Kita bilang kayak gini. Jadi kalau mobil teman-teman sekarang itu harga normalnya di 100 juta, tiba-tiba Anda jual 50 juta, teman-teman bagaimana? Menarik atau tidak? Coba dipikirkan sendiri. Oke, itu tadi ada 3 udah, sekarang yang satu lagi yang di titik lower ya. Ada Waskita Karya, tapi kalau Waskita Karya ini saya tidak merekomendasi juga. Jadi kekurangan dia ini di DER-nya cukup tinggi, ada di 1100% ya. Tapi kalau saya lihat memang dia itu lagi di lowernya ya. Kemarin itu sempat ke 2000 di awal 2021. Sekarang dia udah ke 500-an ya kan. Pusing juga nih lihatnya nih. Dia sudah 500-an ini. Bagaimana nggak pusing ya kan? Tiba-tiba dari harga segitu turun segini. Ya, gimana ini investor yang udah masuk kemarin di harga 2000? Yang keluar-keluar 2000 nih, ayo masuk. Kan itu jadi kesalahan besar ya. Apalagi daerah yang cukup tinggi. Jadi ini kesempatan kita teman-teman buat kita belinya di harga rendah ya. Tapi bukan sekarang masuknya. Teman-teman pantau dulu pastinya. Pantaunya di mana? Dia udah break EMA 20 belum? Itu yang mudahnya ya. Kita bilang yang mudahnya saja.
dia itu sudah break dari EMA 20 belum? Jadi EMA 20-nya di mana Om? EMA 20 itu di arah sini di harga 600. Jadi tunggu dia harganya di atas 600 baru kita masuk. Karena sekarang dia belum tentu nih bakalan turun lagi atau naik lagi ya. Jadi itulah tadi 4 saham ya yang menurut saya itu lagi berada di low-nya, berada di harga yang terendah. Ah, jadi buat teman-teman yang ingin berkomentar silahkan berkomentar, tulis komentar teman-teman. Terus buat teman-teman yang memang menurut teman-teman channel ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan video ini untuk teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe untuk mendapatkan informasi saham-saham menarik di masa yang akan datang. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.